Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat bersyukur ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Di dalam One Ministry pelayanan pagi hari ini kita belajar di dalam Pelaku Firman 137. Kita akan belajar di dalam Ibrani 12 ayat 14 ya. Nanti bersama Tuhan biarlah Roh Kudus menuntun kita kemana Tuhan akan membawa kita. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan dan tidak ada yang bisa menyelami perkara-perkara yang sudah Tuhan kerjakan atau sudah Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih pada pagi hari ini. Engkau yang mengawali dan mengakhiri, tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasamu, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin Kau memberkati viewer, subscriber, InShot Video Editing, First Media, Engkau berkati SL, Engkau berkati YouTube dan sarana media yang lain, juga orang-orang yang mengeser firman ini. Dan biarlah kami semakin cinta akan Engkau dan semakin Engkau tuntun dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi-saksi dan menjadi berkat yang luar biasa bagi Allah yang hidup, Allah yang selalu memberi kemenangan kepada kami dan tidak pernah mengecewakan kami, bahkan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, dan kami semakin bermanfaat satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi dan saling bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry pada pagi hari ini. Dengan orang-orang yang subuh saat ini sholat subuh, kita juga sama berdoa pagi dan sama-sama memuliakan Allah kita yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita belajar di dalam Ibrani 12 ayat 14, saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kita berdamai dengan semua orang dan kuduskanlah hidupmu. Hiduplah, berusahalah hidup dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Atau istilahnya begini saudara, kalau tidak di dalam gelombang yang sama, kita tidak akan bisa mendengarkan suara radio itu saudara. Jadi kalau saya ingin dengarkan siaran radio rohani atau siaran radio lagu-lagu atau apapun lah ya, kalau gelombangnya nggak tepat, geser sedikit aja sudah nggak enak didengar di telinga saudara. Tapi kalau match gelombangnya pas gitu ya, mana 91,3 gitu atau berapalah 108 gitu ya, itu pas gitu, nanti suaranya bisa bersih, bening dan enak gitu. Kalau didengerin ya enak gitu loh. Makanya Tuhan bilang apa? Aku adalah Allah yang kudus. Kalau engkau enggak, hidupmu enggak kudus ya enggak bisa gitu loh. Makanya di dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah dulu pernah bahas, yaitu kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di dalam 1 Yohanes itu ya, kalau kita mau kudus itu harus menjadi pelaku firman saudara. Jadi kalau engkau sudah menjadi pelaku firman, ya disitulah kamu mengalami kekudusan dan bisa gelombangnya match sama Allah gitu loh. Sebetulnya bertemu dengan Tuhan itu maksudnya bertemu dengan firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Lah makanya pada saat kita bertemu dengan Tuhan, pada saat kita nggak hidup dalam kekudusan, tidak menjadi pelaku firman, kita itu nggak bisa bertemu dengan firman Tuhan saudara. Yang kita temui adalah hanya Galatia 5 ayat 19 saudara, tentang hawa nafsu kedagingan kita saja. Makanya orang-orang yang makanya Tuhan dikatakan di awal tadi ayat ini mengatakan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Kenapa kita nggak bisa berdamai dengan semua orang? Sukar mengampuni kesalahan orang lain dan merasa bahwa diri kita benar sendiri, karena kita tidak di dalam gelombangnya Allah, tidak di dalam pengajaran Allah, tidak di dalam aturan-aturan Allah yang mengasihi sesamamu, kasihilah musuhmu, dan semuanya yang Tuhan ajarkan itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam kekudusan Allah dan kita bisa bertemu dengan Allah melalui firman-Nya ini. Kemudian pada saat kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun damai.
Begitu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya firman Tuhan ini sangat simpel. Karena Tuhan mengajarkan sama saya, Bambang, ini loh, firmanku itu sajane sederhana. Aku itu firman. Jadi kamu setiap hari baca firmanku, berarti kamu sudah bertemu dengan aku gitu loh. Bukan secara kasat mata, oh aku lihat Tuhan Yesus, aku ketemu Tuhan Yesus, aku disuruh begini. Nggak bisa saudara. Allah itu sangat mulia. Dan tidak bisa kita temui. Dia bisa ditemui melalui firman Tuhan. Saat ini kita di dalam dunia ini hanya melalui firman Tuhan. Kalau ada orang yang mimpi lihat Tuhan Yesus, saya meragukan saudara. Karena Tuhan sudah katakan sejak perjanjian lama maupun perjanjian baru pun Allah itu sangat mulia. Dan kita nggak bisa untuk melihat kemuliaan Allah. Dia hanya berupa sinar kemuliaan ya. Jadi kalau ada orang tahu wajahnya Tuhan Yesus, itu saya sangat heran sekali saudara. Ya, karena Allah itu sangat mulia dan di dalam Alkitab pun sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu, apakah yang kita lihat saat ini gambar-gambar yang berewokan rambutnya panjang itu Tuhan Yesus? Belum tentu saudara ya. Allah itu sangat mulia. Makanya Allah itu nggak bisa dijamah kalau tidak melalui firman Tuhan ini saudara, gitu loh. Makanya banyak hal-hal yang akhirnya, banyak kesaksian-kesaksian yang akhirnya bohong semua. Sudah saya dengar, mereka katanya ketemu Tuhan Yesus, dibawa ke surga, ya toh. Tapi masih nggak takut berbuat dosa. Lah itu kan ya aneh toh saudara. Kalau orang sudah pernah dibawa Tuhan Yesus ke surga dan diberitahu neraka, harusnya dia takut dalam dosa. Berbuat dosa takut saudara. Enggak, ini enggak takut kok. Ya berarti bohong. Berarti mereka belum pernah dibawa ke surga sama Tuhan. Gitu loh. Banyak kita ini dibohongi saudara. Oleh saudara-saudara seiman yang lain yang memanfaatkan keadaan supaya kita ditakut-takuti dengan hal yang seperti itu. Kalau Tuhan itu datang membawa damai saudara. Kalau Tuhan Yesus datang, saudara mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan ini, tidak ada damai dalam kehidupan saudara, berarti saya pembohong. Saya menyampaikan yang berdasarkan dari ajaran setan saudara. Yang saudara bisa terima itu adalah adanya damai sejahtera, karena Tuhan datang membawa damai gitu ya. Makanya kalau kita menyampaikan firman Tuhan ini tidak ada damai dalam kehidupan saudara ya, pada saat Roh Kudus tegur kita, itu kalau orang-orang berdosa mesti ngulet saudara. Ya, mesti sakit hati. Wah, aku kok diginikan. Sama, saya dulu pada saat sebelum bertobat juga begitu. Pendeta ini nganyel ke, ngomong ke aku terus saya gitu. Terus saya pikir-pikir lagi ya, loh. Iya ya, pendeta ini tidak pernah ketemu saya. Saya jemaat baru. Kok dia tahu ya masalah saya? Nah, itu berarti Allah yang menegur kita, saudara. Bukan karena dia tahu terus mengoreksi masalah kita. Jelas tidak mungkin, saudara. Saya dulu datang di Purwokerto itu masih jemaat baru dan nyis-nyis saudara. Dia tidak tahu. Tapi yang disampaikan itu kok bisa nyemeti saya semua ya. Wah, iya masalahku kabeh sing diceritakno dosa-dosa saya gitu loh saudara. Perbuatan saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Saya ngulet saudara, saya jengkel sama pendetanya. Terus Roh Kudus akhirnya menolong saya untuk mengerti hal itu loh. Iya, padahal orangnya tidak pernah tahu saya, siapa saya. Ya, baru kenalan setelah ibadah, baru saya dipanggil namanya siapa, kerjaannya apa. Tapi firmannya kok bisa langsung pas ke saya gitu ya. Saya orang-orang yang jauh dari Tuhan dan sebagainya gitu. Nah, makanya saudara, firman Tuhan itu memperbaiki kesalahan ya, memperbarui, membuat kita semakin lebih hidup kita itu lebih bermanfaat bagi sesama. Intinya begitu saudara. Makanya ayo yang di dalam Tuhan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Makanya kalau dalam menyampaikan firman Tuhan aku melihat Tuhan Yesus dan sebagainya dibawa ke surga gini-gini, tapi kenyataannya dia masih nggak takut dengan Tuhan, istilahnya berbuat dosa seenaknya sendiri ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa padahal dia katanya sudah dibawa Tuhan seperti gimana. Itu menurut saya bohong semua. Karena firman Tuhan katakan Allah sangat mulia dan siapapun yang melihat Allah hanya sinar kemuliaan. Karena dia sangat mulia dan hanya berupa cahaya sinar putih saja ya. Sejak perjanjian lama maupun di perjanjian baru, kecuali pada saat murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu hidup bersama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi setelah dia naik ke surga,
memberikan roh penolongnya melalui Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan ini, dan saya bisa dimengertikan oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus hanya bisa menuntun kita dalam seluruh kebenarannya, yaitu menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak cinta Tuhan, nggak senang memuji Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan, dan hidup kita nggak pernah berdoa sama Tuhan, ya kita berarti masih jauh dari Tuhan. Kita nggak akan mengenal kekudusan Allah, kita nggak akan mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Seseorang untuk menjadi ahli itu ya dia praktek loh. Kalau ahli itu ya dia praktek, ya dia melakukan, dan dia bisa mengalami yang ia praktekkan. Nah itu baru namanya orang-orang ahli, tapi bukan kayak ahli Taurat, saudara. Bisa ngerti teori-teori itu tapi tidak bisa menjadi pelaku firman gitu loh. Bukan seperti itu. Orang yang ahli itu adalah orang yang praktek. Jadi dia praktek baru dia menjadi ahli, karena dia sering melakukan, karena dia sering sering dijalani lah istilahnya gitu. Seseorang masak nasi goreng, pertama dia mesti rasanya nggak cocok, kedua dimasak lagi, ditambah ini, akhirnya ahli, sehingga dia nggak perlu apal rumusnya di sini, nasi goreng itu seperti ini, gini yang dijual laku itu loh saudara. Lah makanya ayo menjadi pelaku firman supaya kita gelombangnya match dengan Allah, kekudusan Allah, dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 itu terjadi atas kita gitu loh. Makanya pada pagi hari ini Allah inginkan hendaklah kamu berdamai dengan semua orang. Kalau hidup kita nggak damai dengan semua orang, berarti itu ada yang salah, karena Allah datang membawa damai sejahtera. Ya, ada kebenaran Allah, itu pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Ya, kalau firman Tuhan ini disampaikan, itu berarti kebenaran Allah tersampaikan. Pasti saudara yang mengalami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan pasti mengalami sukacita dan ada damai sejahtera. Jikalau kita belum hidup di dalam kebenaran, pasti hidup kita tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Di dalam terang itu ada perlindungan dan ada pertolongan. Ada pertolongan dan perlindungan Tuhan, ya. Jadi kalau hidup kita di dalam Tuhan pasti ada perlindungan dan pertolongan. Itu pasti. Jadi ada dua hal yang ikut Tuhan itu. Di dalam menjalani kebenaran kita pasti mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kemudian itu tanda-tanda kalau kita di dalam Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan bermanfaat bagi orang banyak, ya. Kemudian kalau kita di dalam terang, pasti hidupnya tidak nabrak-nabrak, ya saudara. Makanya membawa damai. Ayo, hendaklah kamu hidup membawa damai bagi semua orang. Kemudian kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak bisa orang melihat Tuhan. Tidak bisa, orang-orang yang belum bisa mengerti firman Tuhan lah, itu sebetulnya karena mereka belum met dengan gelombangnya radionya Tuhan gitu loh, dengan firman Tuhan. Karena mereka belum mengenal Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, mereka akan dikuasai. Makanya penuh Roh Kudus itu gampang saudara, nggak usah susah-susah. Kalau kita sudah bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan menjalankan apa yang difirmankan Tuhan, itu namanya penuh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Jangan penting manifestasinya, berbahasa roh dan sebagainya, itu hanya salah satu bagian yang Allah kerjakan supaya keimanan kita kalau berbahasa roh itu iman kita tumbuh secara pribadi, semakin cinta sama Tuhan. Itu benar, tapi tidak bermanfaat bagi sesama saudara. Ya, kalau bernubuatan ya iso bernubuatan bahasa yang bisa dimengerti oleh sekeliling kita gitu loh. Dan nubuatan itu pasti ada hubungannya dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan itu berarti kita bohong, ya. Karena firman Tuhan itu pasti sesuai dengan apa yang difirmankan. Karena Roh Kudus hanya bisa menuntun dalam seluruh kebenaran Allah. Tidak bisa di luar itu. Makanya banyak hal-hal yang sering kesaksian-kesaksian itu yang tidak match dengan firman Tuhan. Sehingga kita dikacau balaukan dengan oleh Bapak pendusta, ya saudara. Banyak orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan tapi tidak takut dengan dosa. Ya, mereka tetap berbuat dosa. Katanya Allah menyertai, Allah membawa damai, Allah tapi berbuat dosa tidak merasa bahwa disertai Allah, kan aneh. Nah ini saudara, gelombang kita belum di dalam kekudusan Allah, belum menjadi pelaku firman, itu berarti kita belum di dalam
kebenaran Allah, belum di dalam kekudusan Allah. Sehingga kita tidak match dengan gelombang Allah. Sehingga kita tidak merasa bahwa Allah menyertai kita. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu kemanapun kita, apa yang kita pikirkan loh, apa yang kita perbuat itu Allah pasti tahu. Ya, jadi masih dalam pikiran Allah itu sudah tahu kamu berdosa atau tidak, itu sudah pasti ketahuan saudara. Makanya kalau kita hidup di dalam berbuat dosa dan masih santai-santai saja, tidak merasa bahwa Allah menyertai kita, waduh, contoh gini loh saudara, pada saat kita berbuat dosa itu kan Allah melihat, Allah ada di sampingmu, Allah bahkan ada di dalam kamu dan kamu di dalam dia. Kok nggak pekewo gitu ya saudara? Harusnya saudara itu sungkan loh sama Allah loh. Kurang ajar banget kita itu. Jadi sering-sering karena dosa perbuatan kita itu sering kita menjadi kudu. Orang Jawa Timur bilang itu kudu saudara. Ya, kalau di daerah saya sana kudu namanya. Kudu itu ngelama. Ngelama itu istilahnya itu loh saudara. Karepe dhewe, menangi dhewe. Mosok Tuhan dilawan loh. Dengan perbuatan daging kita, hawa nafsu kita. Kita ini kurang ajar lah istilahnya. Makanya kalau kamu nggak bertobat, ya toh, nggak datang kepada Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup dalam hidupmu, kamu nggak bisa jalan dalam kebenaran dalam hidupmu dan kamu tidak akan bisa hidup. Karena pada saat kamu berbuat dosa, kamu akan menerima maut dan kamu mati. Ya, saya ingatkan lagi bahwa kita itu ciptaan Allah dan kita itu milik Allah dan kita itu adanya di kerajaan surga bersama Allah. Jangan sampai nanti kita dipanggil Tuhan baliknya ke neraka saudara. Tuhan yang manggil tapi di alam roh sana itu diceluk sama si bapak pendusta, kue kene nggone orang yang kono gitu loh. Lah kan aneh saudara. Kita ini hidup milik Allah tapi kok pulang ke rumah tetangga gitu loh. Ayo jangan sampai kedamaian ya, kekudusan dalam hidupmu ini lepas karena tipu daya iblis, karena Galatia 5 ayat 19 yang membuat kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Sudah saya ingatkan di season-season sebelumnya ya, di season 37 ini saya ingatkan lagi, jangan mau jatuh di dalam macam-macam pencobaan karena ulahmu, karena apa yang kamu tanam, apa yang kamu tandur, apa yang kamu tanam kamu tuai, itu loh. Makanya jangan mau seperti itu saudara. Ayo hidup dalam kekudusan yang membawa damai bagi semua orang ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, dan saya yakin bahwa di dalam pelayanan One Way Ministry ini bermanfaat dan semuanya menjadi jelas ya. Karena firman Tuhannya sederhana dan apa yang sudah saya alami ini saya bagikan karena akhir-akhir ini tidak terlalu bisa setiap hari saya sampaikan firman Tuhan. Karena memang belum ada hal-hal firman Tuhan yang bisa saya alami dalam hidup ini. Kalau saya alami, saya akan ceritakan. Kalau saya belum mengalami, ya saya hanya bisa berdoa syafaat aja bagi saudara-saudara semua orang, ya semua orang. Harus kita membawa damai hidup kita untuk semua orang. Jangan golongan kita. Karena yang kita besarkan hanya nama Allah saja di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Bapa melalui pertolongan Roh Kudus ya, tidak ada yang lain. Makanya ayo bersama-sama memuliakan Allah kita melalui perbuatan-perbuatan kita, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman ya. Jadi kalau Roh Kudus nuntun kita, pasti kamu menjadi pelaku firman. Kalau belum menjadi pelaku firman, berarti Roh Kudus belum ada di dalam kehidupanmu. Meskipun kamu bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti itu hanya hawa nafsumu, bukan berdasarkan karena cinta tapi karena kewajiban ya saudara. Saya ingatkan lagi ya, hidup itu harus melakukan karena cinta, karena suka, karena ketulusan dari hatimu. Lakukanlah karena ketulusan hatimu. Nah itu maka kamu akan mendapatkan semuanya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera. Kemudian kamu akan mendapat terang, mendapat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Oke, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Sampai ketemu dalam One Way Ministry berikutnya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, amin, 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 amin. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan tinggal-tinggal kami surgawi yang sudah Engkau bukakan. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya.
tidak di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena kami membawa damai dan hidup dalam kekudusan bersama tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan nama Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa karena lepas dari pencobaan, karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin semuanya yang mendengar ini mendapat kasih karunia, anugerah, dan berkat-berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu pada sesi berikutnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa semangat. Haleluya.